Kalau seandainya kemudian ada tamasya Al-Maidah, pasal mana kemudian yang dilanggar atas itu? Memang dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada secara spesifik atau konkret yang menyatakan hal itu. Jadi firm tidak ada yang dilanggar? Ya, kecuali misal tindakan-tindakan yang dikategorikan bisa mengganggu jalannya pelaksanaan pemilih. Misalnya apa? Ya, misalnya ada menghalangi si pemilih untuk ke kotak suara. Misalnya. Oke, satu. Atau kemudian menyabotase misalnya mencuri kotak suara. Atau mengganggu panitia pemilihan suara. Atau mengganggu saksi misalnya. Itu kategori-kategori yang bisa dikategorikan. Ada pernyataan misalnya kami tidak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti menemukan kecurangan paling kami akan berteriak gitu. Apakah itu juga bagian dari intimidasi atau itu juga nggak ada masalah sebenarnya? Tidak ada pasal yang bisa dikenakan atas itu? Begini kan slogannya kan gini, luber, langsung, bebas, dan rahasia. Langsung adalah pengertiannya adalah orang yang bersangkutan yang secara langsung menyerahkan suaranya. Bebas adalah tanpa tekanan baik itu fisik maupun psikis. Anda mengatakan bahwa teriakan itu untuk tekanan? R adalah rahasia sampai itu tidak orang boleh tahu apa pilihan dia. Nah, mengapa kemudian ada masa kampanye, ada masa tenang, di mana semua atribut-atribut yang mengidentifikasikan pemihakan pada salah satu paslon itu dicabut. Karena supaya pada masa tenang sampai pemilihan, orang itu mampu berpikir jernih, mampu berpikir rasional, dan memilih berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Makanya dalam teori politik dikatakan adalah rational choice, pilihan rasional. Karena itu diberikan waktu sampai dia ke box ballot, pada kotak suara. Sehingga ketika itu dia bisa secara matang objektif memilih. Pada fase itu, pada saat itu tidak bisa atau diminimalisir pihak-pihak yang masih ingin terus memaksakan pilihannya atau preferensinya. Nah, sama halnya juga dengan ketika pemilihan ini harus bebas, ya, harus jauh dari tekanan, harus kondusif. Harus damai, meskipun harus aman. Tidak ada pasal yang bisa dikenakan atas meskipun tindakan. Tidak ada, tapi kalau orang-orang tertentu ya hadir di situ, apalagi teridentifikasi memang dia berpihak pada satu paslon tertentu, apa kepentingan dia hadir di situ? Karena itulah itu present dia, kehadiran dia itu adalah salah satu bentuk intimidasi psikis yang akan bisa mempengaruhi seseorang. Itu potensi kekhawatiran, potensi ada intimidasi psikis. Karena kehadiran saja, makanya tadi dalam masa tenang, simbol-simbol kampanye, atribut-atribut kampanye jadi dicabut. Kalau tidak buat apa? Kalau misalnya dikhawatirkan untuk mengganggu, tidak mengganggu, tidak usah dicabut kan? Nah, pada masa tenang atribut kampanye pun diganggu. Jadi tidak ada pasal yang memang dilanggar, tapi ada kemungkinan, ada potensi intimidasi psikis. Artinya tetap kemudian tidak bisa dipersalahkan ketika mereka datang, tetapi secara kepatutan, secara etika itu tidak sebaiknya atau tidak selayaknya dilakukan. Betul. Ini kan memang demokrasi kan bukan hanya sekedar hukum, bukan segala hal positivisme, tetapi juga menyangkut soal etika, etis, dan juga tenggang rasa. Jadi itu nilai-nilai semacam itu juga harus diadopsi. Bagaimana kalau mereka kemudian mencurigai bahwa ada kecurangan yang mungkin tidak bisa di-cover oleh saksi-saksi yang ada. Seperti misalnya apa yang disampaikan oleh beberapa panitia tamasya Al-Maidah bahwa di putaran pilkada putaran pertama itu bahwa ada saksi yang memang tidak bisa berbicara apa-apa karena cuma sendiri kalah dengan jumlah saksi di pasangan yang mendukung pasangan calon lain misalnya. Asumsi dasar kenapa ya, kalau saya lihat ya kenapa perlu ada tamasya itu, pertama adalah ketidakpercayaan mereka terhadap sistem yang sedang berjalan, ya itu pertama. Kedua, kekhawatiran mereka bahwa hasil yang akan terjadi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan ketiga adalah mereka ingin memastikan gitulah ya bahwa itu berjalan seperti yang mereka inginkan. Karena itu mereka tidak peduli apa curang apa tidak. Nah, kalau soal kecurangan, soal penyimpangan, kan sudah ada mekanismenya. Sudah ada meskipun hukum. Dengan alasan tadi misalnya, katakanlah di suatu tempat yang kemudian banyak salah satu paslon tertentu, tapi kemudian saksi dari pasangan calon lainnya tidak bisa bersuara banyak, tidak bisa melakukan kontribusi banyak terhadap kecurangan itu karena jumlahnya kalah jauh, 1 berbanding puluhan atau bahkan ratusan misalnya. Tetap bagaimanapun juga Undang-Undang Pemilu telah mengatur dan memberi ruang
bagi mereka yang dirugikan untuk melakukan komplain. Oke, pada waktu itu memang tidak bisa komplain misalnya, katakanlah kalah jumlah. Tapi setelah itu bisa mengajukan saja. keberatan di KPU. Itu solusinya. Ada langkah-langkahnya dong. Karena gini, seperti ini kan kalau kita hidup di negeri yang menghargai nilai-nilai demokrasi, kita harus percaya pada hukum. Oke, ini penting. Jadi gini, kalau seandainya nanti ada saksi yang tidak bisa menyuarakan di TPS itu karena keamanan dia pribadi, karena kalah jumlah dan lain sebagainya, dia bisa menyuarakan itu di tingkat selanjutnya. Di mana itu? Tentu saja mereka bisa bawa secara berjenjang ya. Oke. Bisa dari TPS kemana? TPS sampai tingkat yang lebih tinggi. Ya, misalnya kepada tingkat kelurahan, panitia pemilihan suara di tingkat. Di situ bisa disampaikan keberatan. Soal keberatan. Mereka bisa meskipun di TPS mereka sudah tanda tangan? Bisa. Kemudian juga ada pengawas, ada media juga. Asal apa yang disampaikan oleh dia, oleh saksi yang kalah jumlah tadi, itu logis dan ada buktinya. Ada buktinya, tentu. Kuncinya itu ya. Jadi kalau di TPS tidak bisa mungkin karena keamanannya, bisa di tingkat selanjutnya di kelurahan. Kelurahan tidak bisa, tingkat kecamatan. Misalnya seperti itu. Kalau kelurahan kan sudah relatif steril kan, karena sudah ada banyak aparat keamanan dan sebagainya. Dan bahkan kan untuk pasangan calon manapun. Masih ada ruang misalnya, kalau kemudian salah satu paslon merasa ada kecurangan, untuk meninjau ulang, untuk melakukan pemilihan ulang. Banyak mekanisme yang telah tersedia. Yang penting buktinya dikumpulkan dan disampaikan nanti pada saat TPS nggak bisa ke kelurahan tidak bisa ke kecamatan dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bung Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institut telah memberikan informasi di program Kompas Petang. Terima kasih sekali.